Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kopang dengan anggota saya Wisnu, Astu, Fahmi, Angga, dan Azmi. Kelompok kami akan membahas tentang metode stepping stones. Tentu metode stepping stones ini merupakan salah satu metode dari metode transportasi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas metode stepping stones, kita di sini akan membahas sedikit mengenai metode transportasi. Baik, yang akan membahas metode transportasi adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Wisnu Cindi Firmansyah. Saya dari kelas 11 6AB11, jurusan Sistem Informasi. Hobi saya adalah berolahraga, futsal, badminton, bersepeda. Visi saya mencari ilmu, teman, dan relasi sebanyak mungkin. Serta misi saya adalah sukses dunia dan akhirat. Baik, kita masuk ke pembahasan metode transportasi. Jadi, metode transportasi adalah merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan demand tertentu pula. Metode-metode dalam metode transportasi ada 3 macam. Yang pertama, metode stepping stone. Yang kedua, metode modified distribution. Yang ketiga, metode Vogel's approximation. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah metode stepping stone. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan kita Astu. Ya, jadi saya lanjutkan ya dari teman saya, saudara Wisnu. Saya Astu Komorojati, hobi saya membuat orang-orang sekitar saya senang. Jadi, metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas. Dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Berikutnya, metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar dari penambahan biaya per unitnya. Untuk mempermudah penjelasan, berikut ini akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produksi dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut yang akan dilanjutkan Saudara Fahmi Al-Kausar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Astu. Perkenalkan, saya Fahmi Al-Kausar. Hobi saya berolahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang metode stepping stone. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusinya di sini bisa dilihat penyusunan tabel alokasi.
XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber atau pabrik I ke tujuan atau gudang J. Nilai XIJ inilah yang akan kita cari. Prosedur alokasi pedoman. Prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas, yaitu X11, dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Angga Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyudi dari kelas 11 6AB 11 STMIK Nusa Mandiri, Sistem Informasi. Metode Stepping Stone. Alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas X11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Di gambar ini kita bisa melihat tabel sebagai berikut. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 20 ditambah 40 5 ditambah 60 20 ditambah 10 10 ditambah 40 19. Maka hasilnya adalah 3260. Merubah alokasi secara trial dan error. Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Misalnya akan dicoba perubahan dari kotak WA ke kotak HA. Artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik H dan buikan dari pabrik BW. Perubahan alokasi produk dari dua kotak tersebut akan mengakibatkan perubahannya alokasi produk kotak lainnya yang terkait, kotak HB dan kotak WB. Untuk itu, sebelum dilakukan perubahan perlu dilihat penambahan dan pengurangan biaya transportasi per unit sebagai berikut. Penambahan biaya dari pabrik H ke gudang A sama dengan 15. Dari pabrik W ke gudang B sama dengan 15 tambah 20. Pengurangan biaya dari pabrik W ke gudang A adalah 20. Dari pabrik H ke gudang B adalah 20 tambah 40. Karena pengurangan biaya per unit untuk unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Azmi Matin. Baik, terima kasih. Saya Azmi Matin dari kelas 11 6AB 11, jurusan Sistem Informasi. Baik, perbaikan pertama dengan trial and error pada metode stepping stone. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar dengan total jumlah 2.260. Penambahan biaya dari W ke C adalah 8. Dari O ke B adalah 10 plus 18. Pengurangan biaya dari W ke B adalah 5. Dari O ke C adalah 19 plus 24, yang seperti terlihat pada tabel di samping. Perbaikan kedua dengan trial and error.
biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua sebesar dengan total jumlah 2020. Mari kita perhatikan tabel berikut. Penambahan biaya dari W ke B adalah 5, dari H ke C adalah 10 plus 15. Pengurangan biaya dari H ke B adalah 20, dari W ke C adalah 8 plus 28. Perbaikan ketiga dengan trial and error. Biaya pengangkutan untuk perbaikan ketiga sebesar dengan total jumlah 1.890. Biaya pengangkutan terendah, sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah, coba kita perhatikan tabel berikut yang ada berada di samping. 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan gudang C sebanyak 30 unit. 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan gudang C sebanyak 10 unit. 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Kopang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.